Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Haji Prayoga. Saya kuliah di Universitas Al-Hikmah Yogyakarta. NIM saya 19113281. Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur sistem operasi pada matkul sistem operasi. Definisi sistem operasi. Dari sudut pandang user, sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Lalu dari sudut pandang sistem operasi sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi sebagai alat yang mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari alat input-output. Sistem operasi sebagai sebuah program yang selalu menjalankan setiap saat pada komputer. Lalu layanan sistem operasi. Yang pertama, user interface. Hampir sama, sistem operasi ada GUI-nya. Varies between command line atau CLI, graphic user interface GUI, lalu batch. Yang kedua, program execution. Sistem operasi harus bisa meload program ke memori dan mengeksekusinya, menghentikan eksekusi program, baik normal maupun tidak normal. Yang ketiga, input-output operasi. Program yang sedang berjalan butuh input dan output. Input-output device baik mengakses file ataupun tidak mengakses file. Lalu yang keempat, file system manipulation. Program butuh read and write baik file atau directory, create dan delete, set file, list file information, and permission management. Lalu yang kelima, communication. Proses harus berkomunikasi antar proses dalam komputer yang sama atau antar komputer dalam jaringan, menggunakan share memory atau menggunakan message passing. Yang keenam, error detection. Harus mampu menangani error dalam terjadi pada CPU, memori hardware, dalam input-output device, dan dalam user program. Untuk setiap error, OS harus menanganinya dengan aksi yang sesuai, benar, dan konsisten. Lalu yang terakhir, harus adanya fasilitas debugging. Lalu yang ketujuh, resource allocation. Ketika multiple user atau multiple jobs berjalan bersama-sama, resource harus dialokasikan. Yang kedelapan, accounting. Menentukan beberapa banyak dan beberapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Yang terakhir yaitu protection and security. Protection meyakinkan hak akses yang diperbolehkan. Security system, baik program atau input-output dari pihak luar menggunakan autentikasi. Berikut adalah skema service sistem operasi. Lanjut kita ke command line interpreter. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command line interpreter yaitu program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol sistematis atau keinginan user. Umumnya disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, atau Unix shell. Mari kita membahas graphical user interface. User-friendly desktop interface menggunakan mouse, keyboard, dan monitor. User-friendly desktop interface menggunakan mouse, keyboard, dan monitor. Icon merepresentasikan file, program, action, dan lain-lain. Menggunakan directory atau folder. Sistem operasi sekarang menggunakan antara CLI atau GUI interface. Microsoft Windows is GUI with CLI command shell. Apple macOS Aqua GUI interface dengan unique kernel on the net dan shell. Solaris is CLI with option GUI interface, Java Desktop, dan KDE. Berikut adalah contoh command line interface dan juga batch interface. Lanjut kita akan membahas sistem call.
Sistem call menyediakan interface antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi, C or C++. Diakses menggunakan Application Program Interface atau API. 3 API yang umum adalah Windows 32 API for Windows, POSIX API for POSIX-based system including virtuality and version of Unix, Linux, and Mac OS. Yang terakhir yaitu Java API for the Java Virtual Machine atau JVM. Berikut adalah contoh dari sistem call. Lanjut ke sistem call implementation. The caller tidak mengetahui bagaimana sistem call diimplementasikan. Just need to obey API and understand what OS will do as a result call. Most detail of OS interface hidden from programmer by API. Berikut adalah contoh gambar dari API ke sistem call dan operating system relationship. Sistem call. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut, lalu diberikan sebagai parameter pada register. Yang ketiga, menyimpan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi yang bersifatnya dinamis. Berikut adalah contoh sistem serta proses eksekusinya. Lanjut kita ke struktur sistem operasi. Struktur sederhana, tidak dibagi dalam modul-modul. Sebagai contoh, struktur sistem pada MS-DOS yang disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada space yang kecil. Yang kedua, metode pendekatan atau layer. Sebagai contoh, Unix terdiri dari kernel, berisi device, driver, dan interface, dan program. Yang ketiga, mikrokernel. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program pada user level. Yang keempat yaitu monolithic system, merupakan struktur sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual pelayanan, sistem call. Berikut saya tampilkan struktur Unix. Lalu kita akan membahas mikrokernel. Fungsi utamanya yaitu mendukung fasilitas komunikasi antara program user dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Keuntungannya yaitu ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodif. Sebagai contoh, operasi Tru64 Unix, Mac OS, dan QNX. Berikut saya tampilkan gambar dari jenis kernel. Lanjut, kita akan membahas virtual machine. Virtual machine mengambil pendekatan layer secara logika. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai hardware. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah interface yang identik dengan seluruh hardware yang ada. Sistem operasi host membuat ilusi dari banyak proses. Masing-masing dieksekusi pada prosesnya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. Setiap OS menyediakan sebuah virtual copy dari semua hal yang ada pada komputer. Virtual machine dibuat dengan pembagian sumber daya oleh physical komputer. Virtual machine ada dua, yaitu sistem VM dan application VM. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.